Halo Sobat Info Bansos, terkini, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita berbagi informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira. Karena tepat hari ini, April 2026, ada banyak sekali bantuan sosial yang cair untuk masyarakat penerima manfaat. Jadi, silakan disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Pertama, Program Keluarga Harapan, PKH. PKH kembali dicairkan untuk berbagai kategori. Mulai dari ibu hamil, balita usia 0 sampai 6 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nominal bantuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen masing-masing keluarga. Pastikan dicek melalui buku tabungan atau ATM di Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, maupun BTN. Kedua, bantuan pangan non-tunai, BPNT, atau kartu sembako. Untuk penerima BPNT, saldo sudah mulai masuk dan bisa dibelanjakan melalui e-warung atau agen yang sudah ditunjuk. Bantuan ini biasanya berupa saldo senilai Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, bantuan langsung tunai dana desa. Beberapa desa sudah menyalurkan BLT dana desa tahap bulan April. Jadi bagi keluarga penerima manfaat di tingkat desa, segera konfirmasi ke kantor desa atau cek informasi dari bank penyalur terdekat. BLT dana desa ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan. Keempat, bansos pangan beras 10 kg. Selain bantuan tunai, ada juga bansos beras 10 kg yang disalurkan melalui Bulog. Beberapa wilayah sudah menerima distribusi langsung, baik diambil melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau diantar ke rumah masing-masing penerima. Halo guys, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih cara pemerintah menentukan siapa yang berhak dapat bantuan sosial dan siapa yang tidak? Kenapa ada tetangga yang dapat, ada yang tidak? Ternyata jawabannya ada di sistem pemeringkatan yang dibuat oleh BPS, yaitu sistem desil 1-10. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas berdasarkan data dan aturan terbaru tahun 2025 sampai 2026 ini. Berdasarkan pemodelan data sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik, pengeluaran rumah tangga memang menjadi salah satu indikator utama untuk memeringkat tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok atau desil. Berikut konteks pentingnya. Sistem pembagian desil. Desil adalah pengelompokan 10% penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1-2, kelompok miskin. Desil 3-4, kelompok rentan miskin. Desil 5 ke atas, kelompok menengah ke atas. Ini adalah golongan yang dianggap sudah mampu dan bukan lagi prioritas penerima bansos. Posisi desil ke-6. Khusus untuk desil 6, secara statistik, kelompok ini dianggap sudah mulai mandiri secara ekonomi dan sudah aman dari resiko kemiskinan ekstrim. Bukan cuma soal uang, banyak yang mengira penentuan ini hanya dilihat dari besarnya pengeluaran per bulan. Padahal BPS menegaskan bahwa ada 39 variabel yang dinilai melalui proxy mean test. Ini mencakup kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga karakteristik sosial ekonomi lainnya. Jadi bukan cuma soal berapa banyak kamu belanja, tapi juga bagaimana gaya hidup dan fasilitas yang kamu miliki. Standar berbeda tiap daerah. Seperti yang disampaikan Wakil Kepala BPS, Sony Heri Budi Utomo Harmadi, standar ini tidak disamaratakan secara nasional. Angka di Jawa bisa berbeda dengan di luar Jawa, karena disesuaikan dengan pola konsumsi dan harga kebutuhan di masing-masing daerah. Perubahan sistem. Penting untuk dicatat, mulai tahun 2026, pemerintah kini bertransisi menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar pemeringkatan ini. Penutup.
Jadi itulah gambaran bagaimana pemerintah melihat kondisi ekonomi kita lewat data BPS. Sistem ini dibuat agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.